Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Versya Destia Nabila dengan NPM 062 dari kelas 5C. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan micro teaching untuk mengajar Bahasa Indonesia untuk penutur asing BIPA level 2 dengan unit di rumah makan. Metode yang saya gunakan yaitu role play atau bermain peran, karena metode ini dapat membuat siswa aktif, dapat melakukan latihan langsung, dan dapat menggunakan bahasa Indonesia dan tuturan-tuturan untuk memesan makanan dalam konteks yang nyata. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama adalah siswa dapat mengenali kosakata yang berhubungan dengan rumah makan. Lalu yang kedua adalah siswa dapat menggunakan ungkapan sopan dalam situasi memesan makanan. Lalu yang ketiga adalah siswa dapat mempraktikkan dialog sederhana antara pelayan atau penjual dan pelanggan. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama adalah beberapa kertas. Yang pertama adalah berisi kosakata-kosakata yang berhubungan dengan di rumah makan atau memesan makanan. Lalu yang kedua adalah ungkapan sopan yang umum digunakan dalam memesan makanan. Adapun properti lain yang saya gunakan yaitu piring, sendok dan garpu, nampan, serta mangkok yang saya gunakan saat saya mempraktikkan role play antara pelayan dan pembeli saat memesan makanan agar siswa dapat melihatnya dalam konteks yang nyata. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembelajaran. Halo semuanya, selamat siang. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Baik. Baik, alhamdulillah. Pada pembelajaran ini kita akan memulai masuk ke dalam tema atau unit di rumah makan. Yang mana di sini kita akan mempelajari bagaimana cara memesan makanan, bagaimana ungkapan yang sopan dalam memesan makanan, dan lain-lain. Untuk itu, mari kita mulai ya teman-teman. Untuk sesi yang pertama, di sini kita akan mengenal terlebih dahulu apa saja sih kosakata yang berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu di rumah makan. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa kosakata yang sering digunakan dalam memesan makanan. Teman-teman di sini boleh sambil mengikuti juga ya. Setelah saya mengucapkan katanya, teman-teman boleh sama-sama mengucapkannya juga. Mulai ya teman-teman. Yang pertama adalah pelayan. Pelayan. Lalu yang kedua adalah pelanggan. 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 Oke, lalu ada menu. 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 Lalu ada nasi. 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 Lalu ada ayam. Ayam. Ikan. Ikan. Minum. Minum. Lalu ada pesan. 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 Lalu ada pedas. Pedas. Lalu ada manis. 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 Lalu ada hangat. 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 Lalu ada juga dingin. 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 Oke, sudah bagus ya teman-teman, pelafalannya sudah cukup jelas. Dan tapi teman-teman ada yang udah tahu belum sih arti dari kosakata yang sudah disebutkan tadi itu apa? Belum. Oke, gak apa-apa. Kita akan pelajari bersama-sama ya teman-teman. Yang pertama di sini tadi ada pelayan. Pelayan adalah orang yang bekerja untuk melayani pelanggan yang datang untuk makan. Lalu yang kedua ada pelanggan. Nah, pelanggan adalah orang yang datang ke rumah makan untuk makan. Jadi dia memesan makanan dan pelayan yang akan melayani. Berikutnya ada menu. Menu adalah daftar apa saja yang dijual dalam tempat makan itu. Jadi kita bisa memilih. Saya misal ingin nasi. Jadi kita baca menunya lalu kita pesan.
Lalu berikutnya di sini ada nasi. Nasi adalah, teman-teman tahu nggak sih nasi itu apa? Artinya dalam bahasa teman-teman? Rice. Artinya rice. Betul. Jadi nasi adalah rice ya teman-teman. Rice, nasi. Nasi adalah makanan pokok orang Indonesia. Jadi orang Indonesia hampir setiap hari mereka makan nasi. Lalu di sini ada ayam dan ikan. Nah, ayam adalah chicken. Kita makan ayam sebagai teman untuk memakan nasi. Selain itu ikan, fish. Kita juga makan ikan bersama nasi. Lalu di sini ada minum. Minum dalam bahasa Inggris apa ya teman-teman? Drink. Betul, drink. Minum. Lalu pesan, order. Lalu sebelumnya kita juga sudah menyebutkan seperti pedas, manis, hangat, dingin, dan itu adalah kata-kata yang kita gunakan untuk menjelaskan bagaimana rasa dan suhu dari makanan itu sendiri. Baik, sampai sini ada yang ingin bertanya atau masih bingung terkait kosakata ini, boleh acungkan tangan ya teman-teman dan tanyakan saja. Baik teman-teman, jadi setelah kita mempelajari kosakata, sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu kita akan belajar bagaimana cara mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang sopan dalam memesan makanan. Di sini seperti yang sebelumnya, saya akan membacakannya dan teman-teman akan mengikutinya dan mengucapkannya bersama-sama ya. Baik, yang pertama adalah saya mau pesan. Saya mau pesan. Oke, boleh diulang sekali lagi ya. Saya dulu baru teman-teman. Saya mau pesan. Oke, bagus. Lalu yang kedua adalah tolong. Oke, bagus. Lalu yang berikutnya adalah berapa harganya? Di sini kita menanyakan harga. Berapa harganya? Lalu berikutnya adalah ungkapan terima kasih. Terima kasih. Oke, bagus. Lalu berikutnya adalah balasan dari ungkapan terima kasih, yaitu sama-sama. Oke, bagus sekali ya teman-teman. Semuanya sudah sangat lancar ya pelafalannya. Nah, jadi ungkapan-ungkapan tadi adalah ungkapan yang penting ketika kita hendak memesan makanan di rumah makan. Karena hampir seluruh orang Indonesia umumnya menggunakan ungkapan ini saat akan memesan makanan di tempat makan. Oke teman-teman, jadi kita sudah mempelajari kosakata dan ungkapan sopan dalam memesan makanan. Nah, sekarang coba teman-teman bayangkan ya teman-teman, saya adalah seorang pelayan. Saya adalah penjual di sebuah pasar. Misalnya saya sedang menjual buah-buahan di pasar. Nah, saya ingin teman-teman berlatih untuk mengungkapkan kalimat untuk membeli dan memesan buah-buahan. Misalnya, ini saya contohkan terlebih dahulu ya. Permisi, saya mau pesan pisang, apel, dan mangga. Boleh, untuk mangganya mau berapa kilo? Setengah kilo saja. Lalu untuk apelnya, saya ingin 1 kilo ya. Baik, boleh. Saya bungkuskan dahulu ya. Jadi, berapa harganya? Totalnya jadi 60.000. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu hanya salah satu contohnya saja. Nah, sekarang saya ingin teman-teman berlatih dengan rekan sebangkunya untuk berlatih bagaimana cara memesan sebuah makanan atau minuman terserah dengan ungkapan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh kalimat yang sering dan umum digunakan dalam situasi di rumah makan saat memesan makanan. Jadi yang pertama adalah saya mau pesan nasi goreng misalnya. Lalu saya mau pesan mie goreng. Saya ingin es teh manis 1. Saya ingin es jeruk. Lalu kita juga bisa menanyakan menu yang tidak familiar bagi kita. Misalnya, permisi, menu ini itu apa ya? Lalu atau bisa juga permisi. Kita ucapkan permisi atau
izin bertanya, lalu kita tanyakan yang ingin kita tanya. Lalu setelah kita memesan makanan dan kita ingin menanyakan berapa total semuanya yang sudah kita pesan, kita bisa tanyakan seperti berapa harganya, jadi berapa totalnya, seperti itu. Lalu tidak lupa di akhir setelah makan dan kita akan pulang, kita ucapkan terima kasih. Dan teman-teman juga harus tahu ya, ungkapan balasan dari terima kasih atau thank you adalah sama, betul. Jadi sama-sama adalah you're welcome ya teman-teman dalam bahasa Inggrisnya. Jadi di sini ada yang berperan sebagai pelayan atau penjual, lalu ada juga yang berperan sebagai pembeli. Seperti itu ya teman-teman, boleh silahkan dimulai. Saya akan berikan waktu sebanyak 10 menit untuk melakukan percakapan ungkapan sopan ini. Sampai sini dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan role play atau bermain peran ya. Sebelumnya saya juga sudah mencontohkan sedikit, tapi di sini saya akan memperlihatkan yang sedikit lebih nyata dari yang sebelumnya. Teman-teman boleh simak video ini agar teman-teman bisa memahami dan lebih paham ya bagaimana gesturnya atau pelafalannya. Mari kita menyimaknya bersama-sama. Selamat siang Kak, silakan duduk. Mau makan di sini atau dibungkus? Mau makan di sini. Baik, silahkan. Mau pesan apa Kak? Saya mau pesan rendangnya 1 porsi, terus sayur nangkanya 1 porsi, terus saya mau minta sambal hijaunya di samping piringnya aja ya Kak. Oh iya, untuk sambalnya sangat pedas sekali ya Kak. Kakak ingin sambalnya sedikit atau banyak? Oh, sambalnya sedikit aja Kak, soalnya saya kurang suka pedas. Baik, untuk minumnya mau apa Kak? Teh manis hangatnya 1. Baik, izin mengulang pesanannya ya Kak. Untuk rendang sapinya 1, sayur nangkanya 1, dan es teh manisnya 1. Mohon ditunggu ya Kak. Terima kasih. Terima kasih. Ini pesanannya. Silakan dinikmati. Ini pesanannya. Silakan dinikmati. Baik teman-teman, jadi sudah hampir lengkap ya kita melakukan pembelajaran dengan unit di rumah makan ini. Selanjutnya kita akan kembali berlatih melakukan dialog tentang situasi di rumah makan. Baik, jadi di sini saya sudah menyiapkan 2 buah dialog, yang mana dialog ini adalah dialog dari situasi yang berbeda dan tempat yang berbeda. Yang pertama ada di warung bakso, lalu yang kedua ada di kedai nasi goreng. Nah, teman-teman di sini akan berlatih dengan teman sebangkunya masih, namun teman-teman harus memilih dialog yang mana yang akan teman-teman lakukan dan latih. Dan nanti di akhir saya ingin meminta teman-teman semua dengan rekan kelompoknya untuk maju ke depan dan mempraktikkan membacakan dialognya tanpa membaca, dengan gestur dan pelafalan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Semuanya sudah siap? Siap. Oke, silakan memulai berlatih dan menghafalkannya selama 15 menit, lalu saya akan memanggil teman-teman untuk mempraktikannya di depan kelas. Baik, teman-teman semuanya, jadi pembelajaran hari ini tentang di rumah makan sudah selesai karena kita sudah mempelajari semuanya. Yang pertama adalah kosakata tentang di rumah makan atau situasi di rumah makan. Lalu yang kedua adalah ungkapan sopan untuk memesan makanan dan minuman. Lalu yang ketiga adalah drilling, berlatih dari kosakata dan kalimat yang sudah kita pelajari. Lalu yang keempat adalah role play atau bertukar peran, melakukan dialog dengan rekan sebangkunya tentang situasi di rumah makan. Oke, jadi terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini, dan semoga semua yang sudah kita pelajari sebelumnya dapat bermanfaat untuk kita semua.
Dan mulai hari ini nih teman-teman bisa langsung mempraktikannya dan melakukan ungkapan-ungkapan tadi dalam konteks nyata. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Baik, sekian dari saya untuk video praktik pembelajaran BIPA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sudah, ayo tadi.